Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dardania Purba dengan NIM 32031131003. Nah, di sini saya berasal dari kelas A, Pendidikan Geografi 2020. Nah, dalam video hari ini saya akan menjelaskan mengenai geodatabase dan georeferencing suatu daerah dalam peta. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas wajib saya, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Nah, materi yang akan saya awali yaitu geodatabase. Geodatabase adalah sebuah database relasional yang memuat informasi geografis, di mana dalam geodatabase ini kita akan mengisi mengenai data kecamatan, kemiringan lereng, klarifikasi, di mana dalam geodatabase ini saya mengambil peta Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di sini saya akan memulai beberapa langkah. Sebelum itu, dalam geodatabase ini kita akan mencari atau mengisi data mengenai data kecamatan, kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, dan arah penggunaan tanah. Langkah-langkah yang dapat dimulai pertama yaitu 1. Bukalah program ArcCatalog pada laptop Anda. Nah, pada ArcCatalog tersebut, carilah posisi atau tempat pada ArcCatalog yang bisa Anda gunakan untuk melakukan geodatabase di ArcCatalog. Nah, di mana dengan memulai, kemudian pilih file, kemudian klik pilih new, kemudian pilih menu folder. Di situ ketiklah dengan folder praktikum SIG basis data. Nah, setelah selesai, pada praktikum SIG basis data, buatlah personal geodatabase yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan untuk pembuatan peta dengan cara mengklik kanan pada folder SIG berbasis data, kemudian pilih new, kemudian pilih personal geodatabase, kemudian ketiklah dengan nama kabupaten atau provinsi yang Anda inginkan. Seperti saya menggunakan peta Aceh Utara, maka saya akan menggunakan dengan nama Aceh Utara. Ketiga, pada personal geodatabase Aceh Utara, kemudian buatlah filter dataset dengan cara yaitu klik kanan pada tempat Aceh Utara, kemudian klik new. Nah, kemudian pilih filter dataset, kemudian ketiklah IG dasar. Kemudian ulangi lagi dengan cara yang sama, yaitu klik Aceh Utara, pilih new, pilih filter dataset, dan klik IG tematik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada kotak dialog new, kliklah pilih kemudian filter dataset. Maka akan sebuah kotak akan keluar dengan nama new filter dataset. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada kotak dialog new, kliklah filter dataset. Nah, maka akan keluar sebuah kotak yang berjudul Dialog Filter Dataset yang berisikan IG dasar. Kemudian, klik lagi, pilih Next. Nah, baru kemudian klik pada X Coordinate System. Kemudian klik lagi, pilihlah Project Coordinate System tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pada kotak dialog new, kliklah dengan klik kanan. Kemudian pada kotak dialog new, klik, kemudian pilihlah filter dataset. Kemudian klik lagi, akan keluar sebuah kotak dialog new filter dataset yang berisikan IG dasar. Nah, setelah itu klik lagi, pilih WGS 1984. Nah, setelah tersebut diklik, kemudian klik lagi WGS 984 UTM 45 skor. Nah, kemudian klik Next, kemudian klik pada Coordinate System Z. Nah, pilih Vertical Coordinate System. Setelah itu klik pilih Word, kemudian klik lagi pilih WGS 1984, kemudian klik Next, dan klik lagi pada Exit Tolerance, biarkan default sampai finish. Nah, kemudian pada filter dataset IG tematik, langkah-langkah tersebut sama seperti pembuatan di IG dasar yang dimana saya jelaskan sebelumnya. Nah, sehingga data dalam geodatabase Aceh Utara
terdapat dua feature, yaitu IG dasar dan IG tematik. Kemudian, untuk memudahkan kita menyimpan sebuah data, diperlukan sebuah pengaturan penyimpanan lingkungan data. Nah, di mana pilihlah pada menu tab Arc Catalog, kemudian pilih menu Georeferencing, kemudian klik Environments. Nah, kemudian klik lagi pada kotak dialog Environment Setting, kemudian pilih Workshop, kemudian data kerja untuk daerah Aceh Utara. Nah, setelah itu kemudian klik Pilih Output Coordinate. Nah, pada Output Coordinate System, klik lagi kemudian pilihlah Arc Specific Below. Kemudian klik tanda, maka akan keluar sebuah dialog Spatial Reference Property. Klik Action Coordinate System, kemudian klik Project Coordinate System, kemudian pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984, kemudian klik lagi pilih WGS Zone 49 Score. Nah, setelah tersebut, tap lagi pada Jet Coordinate System, kemudian klik Vertical Coordinate System, klik lagi pilih WGS 1984, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya, pada filter dataset IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing filter kelas. Nah, filter dataset IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing filter kelas. Nah, filter kelas untuk IG dasar terdiri dari peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Sedangkan pada filter kelas IG tematik terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Nah, tahapan yang akan dilakukan yaitu klik kanan pada fitur dataset IG dasar, kemudian pilih New, kemudian pilih Filter Class. Nah, setelah itu akan muncul sebuah kotak dialog New Filter Class. Kemudian pada kolom isikan peta batas ADM. Nah, setelah diisi pada kolom itu dengan nama peta administrasi, kemudian klik tipe Plugin Features, kemudian pilih Next. Nah, kemudian pada kotak dialog New Feature Class bagian kedua pada field name isikan dengan nama kabupaten, kemudian pada data tipe pilih Text dan Finish. Nah, hal tersebut dilakukan untuk semua data, baik itu di IG dasar dan IG tematik yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, untuk melengkapi field name pada tiap fitur kelas, perlu dilakukan pengisian atribut. Nah, pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada Personal Geodatabase Aceh Utara, kemudian pilih Property. Nah, kemudian pada kotak dialog Database Property, pilih tab Domain. Kemudian, pada kolom Domain Name, isikan dengan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kecamatan atau kabupaten yang Anda ambil petanya. Nah, kemudian pada kolom Domain Property, pilih file tipe text untuk semua domain name yang telah diisikan. Kemudian, setelah domain telah selesai, di sini saya akan melanjutkan dengan materi georeferencing. Georeferencing adalah sebuah kegiatan untuk menentukan titik kontrol dalam peta yang kedepannya akan digunakan sebagai sumber pembuatan peta tematik. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan georeferencing yaitu pertama, buka program ArcMap. Nah, kemudian pilih buka ArcMap, kemudian klik menu tambah file. Setelah diklik, kemudian akan ditampilkan sebuah menu yang menampilkan atau menunjukkan sebuah peta yang belum pernah di georeferencing. Nah, setelah tersebut, klik ADD Data, kemudian browse peta admin BMP, kemudian klik ADD atau tambahkan. Nah, karena di sini saya mengambil utara akan ditampilkan di layar, kemudian aktifkan tools georeferencing untuk memulai
melakukan registrasi peta. Setelah peta berada di layar, kita akan melakukan registrasi peta atau melakukan input koordinat peta yang dilakukan dengan 4 titik kontrol di bagian sudut peta, yaitu titik X dan titik Y. Nah, untuk menggunakan icon zoom untuk memperbesar layar pada menu toolbar. Nah, setelah melakukan pembesaran pada titik di tiap sudut peta, klik ikon tanda tambah di georeferencing. Nah, setelah selesai, inputlah nilai X dan Y sesuai yang ada dalam peta. Setelah selesai, klik OK. Lakukan hal tersebut pada 3 titik lainnya. Setelah selesai, keempat titik kontrol tersebut akan dimasukkan nilai koordinat X dan Y, kemudian klik OK, klik georeferencing pada toolbar, pilih update georeferencing. Maka sistem koordinat yang digunakan pada administrasi Asia Utara telah selesai yang disebut dengan UTM. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai cara membuat geodatabase dan georeferencing pada sebuah peta dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi, saya mohon persilakan saran-saran dari penonton sekalian. Baiklah, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.